Sadrak, Mesak, Abednego seperti Tuhan Yesus, seperti Paulus, dan berdoa 3 kali, berdoa berkali-kali, dan Tuhan katakan tidak jawab doamu. Dan Tuhan mengatakan di dalam kelemahanmu kuasaku sempurna. Doa lagi nggak? Ya ngapain doa? Udah dijawab Tuhan. Dan Abraham punya iman seperti ini, saudara. Dan dia tidak ragu-ragu, walaupun dia nggak bisa punya anak, istri nggak punya anak, tambah tua, akhirnya mandul dan steril, dan kemudian menopause, umurnya tua. Bagaimana orang umur 90 tahun punya anak, terus mengandung? Saudara pernah lihat nenek-nenek mengandung nggak? Udara punya putih, keriputan gitu kan. Untungnya Sarah itu cantik sekali, saudara. Sampai raja itu mau kawinin dia. Itu umur 75 tahun, dia cantiknya minta ampun, kayak gadis. Ya. Kalah itu K-pop Korea dengan Sarah. Itu raja tuh sampai lihat tuh sampai mau kawini loh. Itu raja tuh bukan hanya raja. Raja tuh dari bawahnya sampai rakyatnya tuh tahu pertama kali Sarah itu wanita tercantik itu, terus menjadi pandang dan dilaporkan ke atas sampai ke Fir'aun. Coba bayangin, dalam 1 hari ada wanita cantik masuk kota, raja langsung tahu itu hebat heboh. Dan luar biasanya apa? Abraham tahu bagaimana bersilat kata, dan dia berkata pada istrinya yang memang masih saudara, katakan ya, nanti kalau ketemu raja, kamu saudara saya, kamu adik saya, kita bukan suami istri. Saudara, kenapa? Ya, aku mati, kamu sendiri nanti. Mau nggak saya mati? Ya enggak. Ya udah, ngomong saudara, aman kita. Saudara, malah ngomong saudara malah mau dikimini. Coba dia ngomong istrinya, nggak berani tuh Fir'aun. Tapi karena dia menipu, tipuannya itu malah membuat Fir'aun yakin entah kawin ini. Saudara tahu, waktu dia sudah putuskan mau kawin, malam itu penglihatannya mengerikan. Neraka itu diberikan pada Fir'aun. Dan dia baru tahu engkau utusan Allah. Jadi salah nggak, Abraham? Salah. Mencari jalan sendiri, mencari cara sendiri. Ini orang disebut sebagai bapak orang beriman, hidupnya banyak sekali kelemahan-kelemahan, tipuan-tipuan, sampai turun ke Ishak menipu, sampai turun ke Yakub menipu, dan keluarganya dari pamannya Laban tipu menipu dan tipu menipu. Ini keluarga tipu menipu semua. Kenapa? Karena keluarga berhala. Di padang Haran itu, keluarganya Abraham itu adalah keluarga berhala, dan otomatis orang-orang berhala itu mulutnya tidak ada kekudusan, tidak ada kejujuran, dan mereka mulutnya sudah terlatih dari nenek moyang mereka berbohong. Nenek moyangku bukan pelaut, nenek moyangku pembohong. Ya, oke, kita lihat ini. Saudara perhatikan ayat yang keempat. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Nah, perhatikan ya, kewajiban dan hak. Dan ini kita akan lihat perbedaannya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Luar biasa, saudara. Ya. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Saudara, setiap kali saya mengajar ataupun di dalam khotbah ataupun di dalam kelas di sekolah-sekolah teologi ataupun pembinaan gereja, ada satu hal yang selalu saya doakan, biarlah orang mendengarkan Injil sungguh-sungguh percaya dengan kekuatan Allah, dan mereka menerima anugerah keselamatan 100% seutuhnya karya Kristus dan tidak ditambahkan yang lain. Karena iman inilah yang membuat kita masuk dalam kerajaan Allah. Jika kamu tambahkan segala sesuatu, kamu tidak akan menerima kerajaan Allah. Saudara, itu artinya kamu menghina Kristus. Jika ada karya, tingkah lakumu, usahamu, jasamu yang bisa diterima menambahkan pada Tuhan Yesus, betapa hinanya kamu, betapa menghinanya kamu pada Tuhan. Saudara, mungkin saudara. Ya.
Dan ini jelas sekali. Ayat yang kelima sudah jelas, jadi orang durhaka itu diperhitungkan iman percayanya, bukan kedurhakaannya. Dan seperti Daud juga menyebutnya, ayat yang ketujuh, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Jadi dua persyaratan. Yang pertama, diampuni. Yang kedua, ditutupi. Pembenaran mengandung dua kekuatan yang luar biasa. Yang pertama adalah pengampunan, yang kedua adalah penggantian atau penutupan atau cover atau overcome dosa. Dan jelas dalam firman Tuhan dikatakan, kasih mengalahkan dosa, kasih menutupi dosa, kasih puncak dari segala ibadah penyembahan kita. Dan ini jelas sekali, ya. Jadi dikatakan ada dua hal yang penting, pengampunan dan menutupi dosa-dosa dan mengalahkan dosa, melumpuhkan dan mematikan dosa. Ya. 6. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga orang yang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan, sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Ya, dan ini dibandingkan dengan tadi iman percayanya, kemudian dengan sunat. Tuhan memberikan perjanjian sunat pada Abraham. Dan sebelum sunat, Abraham sudah dibenarkan. Bukan karena sunatnya, tapi sunatnya itu adalah menyatakan pembenaran Tuhan kepada Abraham. Jadi sunat bukan akan membenarkan Abraham, tapi sunat adalah menyatakan bahwa Abraham sudah dibenarkan dan dengan wujud disunat. Saudara, kalau saudara melihat iman yang dibawa oleh Rasul Paulus tanpa perbuatan, dan kemudian saudara melihat iman yang harus ada perbuatan, kalau tidak ada perbuatan, iman itu mati. Kedua pengajaran ini tidak berlawanan, tidak tumpang tindih dan kontras, tapi saling melengkapi. Karena yang satu melihat kepada asal usulnya, dari manakah iman itu, yang kedua melihat apa karya iman dan buah iman itu. Dari buahnya yang baik kamu tahu pohon baik. Kalau pohon baik, dia buahnya baik. Dan Tuhan Yesus mengatakan ini. Dan itu jelas semua. Nah, saudara, kita akan lanjutkan. Ya, 11 ayat yang 11. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat. Kenapa? Karena Abraham sebelum disunat sudah diperhitungkan imannya dan diselamatkan karena imannya. Jadi bukan karena sunat. Jadi semua orang yang tidak bersunat diselamatkan berdasarkan pada apa? Pada iman Abraham yang percaya kepada Tuhan. Jadi nggak perlu disunat. Ya, demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka dalam janji Tuhan. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak Abraham, iman Abraham, bapak leluhur kita pada masa ia belum disunat. Ya, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Kenapa, saudara? Karena Taurat belum ada zamannya Abraham. Sebab jika mereka mengharapkan hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya mereka yang hidup dari hukum Taurat dan sunat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dalam iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, bapa segala bangsa. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Dan itu terdapat dalam
Kejadian 17 ayat yang kelima dan Kejadian 15 ayat yang keenam. Saudara nanti di rumah baca, ya. Nah, saya akan menjelaskan ini. Kita lihat slide. Saudara perhatikan, ya. Apa itu pembenaran? Saudara, yang pertama dijelaskan bahwa pembenaran bukan berdasarkan perbuatan Abraham, perbuatan manusia, dan semua tidak akan bisa dibenarkan. Titik. Firman Tuhan menyatakan ini. Jadi sekali lagi saudara, apapun yang terjadi itu tidak bisa membuka dan menutup orang masuk surga atau masuk neraka. Contoh, Pak, kalau orang cerai masuk surga atau masuk neraka? Kita jawab, cerai atau tidak menjadi persyaratan seseorang masuk surga atau masuk neraka, karena itu bukan persyaratan. Pak, kalau orang mati, Pak, dibakar, dikremasi, belum masuk neraka sudah merasakan neraka dulu. Dari mana kamu gitu? Orang udah mati nggak ngerasain apa-apa, rohnya udah lepas kan? Terus ditanya, kalau ada orang Kristen atau ada orang percaya, kalau ada nabi mati dibakar, berarti masuk neraka? Baru diem. Pak, ada nabi dibakar, Pak? Oh, ada. Pak, ada bapak gereja dibakar? Oh, ada, banyak. Saudara, di dalam sejarah martir, kitab martir, itu para rasul semua banyak dibakar, murid-murid Tuhan. Dan sebelumnya juga ada yang dibakar semua. Jonathan dibakar. Dan banyak kasus-kasus berjalan dibakar, orang-orang percaya dibakar. Baru bingung dia. Saya tanya sekarang, ada kejadian yang menarik di Amerika, negara bagian Orlando atau apa. Jadi rombongan daripada para hamba Tuhan itu kemudian kecelakaan, buruk, mati, dan terbakarlah pesawat itu. Dan semua mengatakan apa? Tuhan kutuki hamba Tuhan itu. Ajaran dari mana kamu ngomong ini? Cara mati seperti itu dikutuk Tuhan, cara hidup seperti itu dikutuk Tuhan. Dari mana? Jadi Ayub itu orang yang paling dikutuk Tuhan, loh, kasihan. Betul nggak? Saudara, Musa itu orang yang dikutuk Tuhan. Kalau kita ngomong seperti itu, kenapa? Hidupnya lihat seperti itu. Dan banyak yang lain kalau kita ngomong seperti itu. Jadi bukan seperti itu. Jadi jelas sekali bahwa dikatakan di sini, engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa, bukan karena keturunannya, bukan karena mendapatkan sunat, bukan karena nanti Musa mendapatkan Taurat dan mendapatkan seluruh hak-hak orang Israel dan bangsa yang luar biasa. Ada 8 keistimewaan bangsa Israel. Nanti saudara kalau mau pinjam slide-nya. Saudara tahu apa yang pertama? Saudara, bangsa yang melahirkan benih langsung dari bangsa itu Mesias. Yesus keturunan Yahudi. Yesus orang Israel dan bukan bangsa lain. Dan itu keistimewaan bangsa Israel. Dari benih keturunan suku Israel, Yehuda, dan imamat Levi. Dan di situ dijanjikan keturunan. Loh, kalau 2 garis keturunan kan 2 orang. Enggak. 1 kok bisa? Lah suami istri bisa kok. Orang Israel berpikirnya 1 jalur, Yehuda gitu kan. No. Dari jalur keimaman. Jadi Yusuf dan Maria keturunan Yehuda dan keturunan imamat. Dan itu dijanjikan 3000 tahun lebih, saudara. Keturunan itu dijanjikan Tuhan. Dan bukan hanya itu, dari sejak Adam pun sudah dijanjikan keturunan itu. Nah, setelah waktu keturunan itu ada dalam diri Kristus dan kemudian keimamatannya itu ada semua di dalam diri Kristus. Setelah semua orang melihat harusnya percaya. Tapi bangsa sampai sekarang nggak percaya. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa Mesias itu berasal dari hidup mereka sampai hari ini. Nah, saudara, jadi apa kesimpulan Israel? Dia mendapatkan langsung sang Mesias dari tubuh darah dari Adam, dari Nuh, dari Abraham, dari Daud. Yesus anak Daud
dan berteriak-teriak orang buta itu, "Anak Daud, kasihanilah aku." Gitu kan? Dan perempuan itu berteriak-teriak, "Anak Abraham." Anak Daud, anak Abraham. Ada yang katakan anak Adam, gitu kan? Yesus anaknya siapa? Saya tanya saudara, anak Daud, anak Abraham, anak Adam, kurang lengkap saudara. Maka Yohanes menuliskan, Yesus adalah anak Allah. Jadi bukan hanya berasal dari keturunan manusia, tapi dia berasal dari Allah. Dan dia adalah putra Allah. Dia dilahirkan oleh seorang wanita. Lahir dia adalah manusia, tapi putra dia adalah Allah sendiri. Dan di dalam Yesaya pasal 9 dijelaskan itu dengan jelas. Dilahirkan sebagai manusia, sebagai bayi, tapi putra dianugerahkan, tidak pernah dilahirkan. Yesus anak Allah, Son of God, tidak dilahirkan. Son of man, siapa itu? Son of Adam, son of Abraham, son of David. Saudara, itu dilahirkan. Nah, saudara, kita belajar ini. Nah, keistimewaan yang lain apa? Saudara perhatikan, menerima tanda sunat dan perjanjian termasuk di dalamnya perpuluhan. Ya, waktu Abraham mempersembahkan. Kemudian diberikan satu pengakuan yang luar biasa, janji Allah kepada Abraham. Jadi janji dengan tanda sunat, dengan tanda-tanda yang luar biasa. Dan kepada Musa diberikan janji lagi kepada Musa. Saudara, melalui apa? Saudara, ada dua penyertaan. Yang pertama, hukum Tuhan dan penyertaan Tuhan sendiri. Tiang awan, tiang api, dan hukum Taurat, yaitu apa yang ingin Tuhan katakan pada bangsa itu secara menetap. Dan dibuatlah 10 hukum Taurat oleh tangan Tuhan sendiri. Itulah keistimewaan bangsa Israel. Dan setelah itu apa? Tuhan memberikan, dan Tuhan tahu kerinduan hati Daud supaya apa? Dia tidak ditinggalkan Tuhan. Setiap kali dia merasakan, dia berdoa, "Aduh Tuhan, di mana Engkau?" Dan dia ingin supaya Tuhan menetap di bumi selama-lamanya. Dan dia ingin mendirikan rumah Allah dalam perjanjian bait Allah. Dan kemudian Tuhan mengizinkan, bukan Daud karena tangannya penuh dengan darah, tapi Salomo. Dan disitulah Salomo mendirikan bait Allah. Dan kemudian Tuhan memberikan seluruh ritual-ritualnya dan penyertaannya dan banyak sekali. Mulai dari suku-suku semua, dan saudara, itu kebanggaan yang luar biasa bait Allah itu, saudara. Murid-murid kagum luar biasa. Tuhan Yesus gak ada kagumnya dengan bait Allah. Kenapa kamu kagum? Ini tak runtuhin 3 hari, tak bangun 3 hari. Hah? Ini bangunnya 60 tahun. Kamu runtuhkan 3 hari, gimana 3 hari runtuh itu? Saudara, semua kebanggaan bangsa Israel, sunat, Taurat, bait Allah, Yerusalem, dan semua kesukuan mereka, dan bagaimana bahasa mereka, dan bagaimana semua ritual, ketetapan-ketetapan, aturan Taurat, dan semua yang indah-indah semua itu dihapus oleh Tuhan dan digenapi oleh Dia dan berhenti pada Dia. Dan semua dibangun ulang oleh Tuhan, bukan secara fisik, bukan dengan batu-batu, bukan, tapi dengan darahnya. Yerusalem yang baru bukan didirikan dengan kekuatan tentara manusia, dan dia didirikan dengan kekuatan tentara-tentara tubuh Kristus seperti kita semua. Kerajaan Allah, kerajaan surga, bukan dari orang-orang yang punya kemampuan luar biasa, bukan, tapi orang-orang yang rendah hati, yang menyembah Tuhan, dan yang bersuka cita, yang hatinya penuh dengan pengampunan, belas kasihan. Nah, itu tentara-tentara Allah yang menggoncangkan kerajaan maut. Bukan orang kaya dengan kekuatan luar biasa, enggak, itu konconya maut. Maka orang-orang percaya, orang-orang Kristen, gereja Tuhan, jika membangun apapun yang berkaitan dengan kerajaan Allah, baik kerajaan surga, dan baik itu dilakukan untuk seluruhnya, saudara, tidak pernah Tuhan mengizinkan kita membangun dengan kekuatan isi dunia ini. Dan kita harus berfokus kepada apa? Membangun dari tubuh Kristus, bagaimana Kristus hidup dalam diri dia, bertumbuh segala arah kepada Kristus. Tetapi hal ini tidak pernah dilakukan oleh gereja. Uang bermiliar-miliar, persembahan berpuluh-puluh tahun, isinya adalah untuk kemegahan gedung gereja, untuk gengsi dan semuanya. Saudara, sungguh memalukan. Udah kena perkara gini, ada gereja-gereja di Amerika shutdown semua,
Jemaat ibadah di rumah masing-masing. Lihat saya khotbah, wah puji Tuhan ya, nanti nggak usah datang. Saya syuting di rumah, langsung online ya. Sembahyang di rumah, semua di rumah. Saudara, saya tanya, saudara, bolehkah kita ibadah seperti ini? Alkitab tidak pernah mengizinkan ibadah dengan pola seperti itu. Walaupun ada corona, walaupun virus sudah COVID-19 atau mungkin 200 nanti, kita nggak tahu. Tetapi apa yang diperintahkan Tuhan itu melebihi dari segala halangan yang ada. Pak, kalau nanti jemaat Bapak kena itu gimana? Ya nggak doa Pak, gitu kan. Kalau nanti kena COVID gimana? Bapak disalahin? Enggak. Kenapa nggak disalahin? Ya karena kita nggak teliti aja. Nanti masa perlu dikasih penembak termometer manusia di sini? Tutup. 38 keluar dari gereja. 39, corona. Jadi orang masuk gereja nggak masuk gereja tergantung cetitan itu. Kita ini edan, saudara. Yang dosa dalam diri kita, kamu nggak takut dengan kekudusan. Yang gini-gini kamu takut, dan waduh saudara, ini betul-betul celaka kita, saudara. Gereja yang betul-betul tidak melihat kepada kemuliaan kekudusan Tuhan. Kita ketakutan dengan segala sakit penyakit. Ini gerejanya siapa? Itu artinya engkau percaya dengan perbuatanmu. Engkau percaya dengan keilmuanmu. Engkau percaya dengan dirimu sendiri. Saudara, hal-hal yang umum itu kita harus tahu semua. Tapi iman kita melebihi daripada semua yang ada. Dan kita bukan hidup sembrono, kemudian ya udah sembarangan. No, kita tetap tahu bagaimana berhikmat. Tapi perintah Tuhan pada hari Sabat tidak pernah dibatalkan karena coronavirus. Ada nggak di Alkitab? Sampai hubungan pun ya Sundanis ya. Saudara, kita ini, aduh, Pak, jangan gitu Pak, nanti Bapak kalau ada apa-apa gimana? Di penjara Pak. Siapa mau penjara saya, sahabat? Dan ada di Jakarta juga, dan berita surat pengbalan, dan dia bagus sekali dan mengatakan, kenapa Yesus datang? Kita nggak takut dengan dosa kita. Virus datang, kita lari terbirit-birit katanya. Ya, oke, saya akan bahas ini ya, tentang iman, pembenaran. Jadi yang pertama, saudara, perhatikan baik-baik, pembenaran oleh iman itu bukan berdasarkan kemampuan, pekerjaan, perbuatan manusia atau tingkah laku keagamaan dan perbuatan baik manusia. Kalau begitu Pak, perbuatan baik itu untuk apa? Nah di sini saudara, seringkali orang berdebat tentang keselamatan itu yang anugerah, itu selalu tanya, lu kalau gitu kenapa kita harus berbuat baik? Saudara harus tahu jawabannya, sangat mudah dan simpel. Alkitab penjelasannya begitu gamblang, tidak jelimet-jelimet. Nah, yang pertama ya, jadi kita tahu perbuatan Allah semata yang bisa memberikan Abraham iman percaya, dan dia mempercayakan seluruh masa depan hidupnya kepada kehendak Tuhan. Nah, itu artinya iman percaya yang menyelamatkan. Iman bukan notisia dan asensus, iman yang fidusia. Apapun yang kamu lakukan terhadap hidupku, bahkan tanda petik Ayub, anaknya 10 mati, semua hartanya habis dan semua hancur semua, dan yang paling memalukan istrinya minta dia mengutuki Tuhan, dan dia tetap fidusia. Setelah diperhitungkan oleh Tuhan. Dan Abraham seperti itu, Daud seperti itu. Daud waktu jatuh dalam dosa, dia menangis dan dia tidak bisa melihat dirinya sendiri. Dalam penyesalan yang dalam dia tuliskan Mazmur 51. Jangan sekali-sekali engkau jatuh dalam dosa seperti aku. Jangan sekali-sekali. Dia ingatkan, biarlah semua tulisan ini, tulisanku Mazmur 51, menjadi peringatan bagi orang-orang yang mau jatuh dalam dosa seperti aku. Saudara, itu diperingatkan. Salomo juga sama, menuliskan semua dalam kitab Pengkhotbah. Itu kitab dia mau mati. Pengkhotbah ditulis Salomo waktu dia mau mati, dan dia tahu penyesalan yang dalam sekali, dan dia diberkati dalam segala kemuliaan, kekuasaan, kepintaran, kesejahteraan, semua berlimpah-limpah. Tapi dia menghina Tuhan.
Karena dia mengizinkan seluruh Allah-Allah istrinya, ilah-ilah istrinya masuk ke dalam halaman bait Allah. Dan Tuhan marah sekali. Orang sekali bersalomo Daud berbuat dosa seperti itu. Dan saya percaya, jika karena perbuatan tidak ada satu bapak beriman masuk surga, tapi karena imannya, karena percayanya, karena bersandar pada Tuhan, dan Tuhan jamin, Tuhan perhitungkan. Dan jawabannya apa? Kalau begitu, yang benarkan kamu siapa? Kalau kamu kemudian bisa diampuni, kalau kamu bisa dibenarkan, kamu bisa ditutupi dosamu, lah sekarang nutupi dosamu siapa? Itu jawabannya. Di mana jawabannya? Nah, saudara, jawabannya adalah Kristus, Yesus. Ya, nah kita lihat, ya, saudara, pembenaran agamawi ya, itu selalu berkaitan dengan apa yang kita lakukan, kita perbuat dari diri kita, dari apa yang kita bisa persembahkan, seperti itu. Nah, persembahan Habil dan Kain berbedanya seperti itu. Self-sacrifice dengan God sacrifice. Jadi, memuliakan diri, self-exalted, self-boasting, self-service, dengan God-center service. Habil tahu hati Allah, dia mempersembahkan, dia mengingat hati Allah. Perbuatan-perbuatan dari cara perbuatan Kain, itu semua dibangun dari apa yang dia bisa berikan pada Tuhan, apa yang bisa berkenan pada Tuhan, dia usahakan dan setumpuk-tumpuk dan semakin besar dan semakin luar biasa. Dan sedangkan Habil cuma satu anak domba. Kenapa kamu berkenan pada dia? Enggak, pada saya ini loh. Saya udah usaha ini, saya jadi petani semua, hasil saya tak kasih semuanya. Saudara, Tuhan tidak berkenan dengan itu. Tuhan berkenan dengan hati yang berkenan pada dia. Apa dia berkenan pada dia? Iman percayanya dia serahkan pada Tuhan. Dia menyembah Tuhan dari hatinya, bukan dari perbuatannya. Dia bermegah karena Tuhan yang dimuliakan, bukan karena saya dilihat orang. Saudara, itu tipis sekali. Kita melayani, kita tidak dapat kehormatan, kita dihormati Tuhan. Terus kemudian ada orang melayani senangnya dihormati orang. Ada seorang itu keluar dari satu gereja karena dia mengatakan, saya sudah melayani di sini Pak 25 tahun dan saya tidak dihormati, tidak dihargai. Saya sungguh kecewa. Dan dia keluar dari gereja itu. Self-centered ministry. Saudara, kalau God-centered ministry, dia setia sampai terjadi terakhir. Dan kemudian seperti John Calvin, Martin Bucer, John Wycliffe, John Huss, diusir dari gereja. Kamu memberitakan kebenaran yang melawan kami, keluar dari gereja. Dia setia di gereja, gereja tidak setia pada Tuhan, tidak setia pada kebenaran. Dan diusirlah John Calvin, diusirlah Martin Luther, diusirlah semua orang-orang bapak-bapak reformator yang punya kekudusan, punya kehidupan yang sungguh-sungguh kudus. Dan gereja diperingatkan mau diusir semua. Dan gereja itu akhirnya mati luar biasa. Kenapa? Membenarkan dengan hidup seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat, engkau tidak layak masuk kerajaan Allah. Apa artinya? Yang berpusat pada diri, doa Senin Kamis di perempatan-perempatan, dia berdoa dan menyanyi-menyanyi dan mengatakan, menghina orang-orang semuanya. Saudara. Aku bukan orang yang sakit penyakit, aku bukan orang yang najis seperti orang kusta itu, aku bukan wanita, wanita itu bukan manusia. Doanya gitu, saudara. Dan dia membanggakan dirinya. Sedangkan seorang yang berdosa berdoa, gak berani pandang Tuhan, dia tepuk dirinya, Tuhan, aku gak layak. Dan Tuhan Yesus katakan, siapa yang diterima Tuhan? Orang-orang Farisi ahli Taurat diam semua. Ya, orang rendah hati itu.
Saudara, hidup keagungan kita itu apa? Nah, dari pengertian dibenarkan oleh Allah melalui Kristus dan karyanya 100% dan seutuhnya, saudara, kemudian saudara mau mengubahkan itu dalam sejarah iman Kristen. Saudara, begitu kamu ubahkan, kamu langsung melawan Tuhan. Kamu langsung tidak percaya pada Tuhan. Kamu meragukan Kristus dan kamu tidak menyembah Dia. Dan itu resikonya, saudara. Maka pada abad ketiga, keempat, dan sampai kepada abad yang ke-15 sampai ke-17 sampai 18 terakhir, dan dibuat pengakuan iman Westminster, saudara, itu gerakan semua gereja hampir 1500 tahun mengutuki semua keselamatan yang tidak percaya anugerah Tuhan.